Topik yang menarik sore ini adalah fueling untuk pesawat, aircraft, helikopter, fixed wing helikopter dan sebagainya. Satu yang mungkin belum banyak gaungnya, tapi cukup banyak kecelakaan terkait dengan salah di pengisian bahan bakar di pesawat. Sore ini saya berbagi tentang kejadian kecelakaan di pesawat eksekutif, jadi bukan yang berjadwal, schedule, tapi yang charter begitu ya, charter pesawat di Amerika. Jadi kejadiannya adalah ada pesawat jenisnya British Aerospace Jetstream 3101 crash, jatuh di pegunungan di dekat kota Wilkes-Barre di Pennsylvania, Amerika. Di Wilkes-Barre ini kira-kira jaraknya hanya 150 km dari New York, di sebelah timurnya ya. Kejadiannya pada tanggal 21 Mei 2000 sekitar jam 11.30 pagi. Bagaimana kejadiannya? Kejadiannya ketika pesawat tersebut menuju ke International Airport Scranton, airport yang memang ada di kota Wilkes-Barre itu, ternyata bahan bakarnya habis dan dia terjatuh. Akibatnya ada 17 penumpang dan juga dua flight crew kru pesawat yang juga meninggal. Ini jenis pesawatnya. Kemudian di sebelah kanan itu reruntuhannya pesawat di lokasi, dan NTSB, KNKT kalau kita ya, NTSB di Amerika mengatakan bahwa di lokasi pesawat tersebut jatuh ternyata indikasi kebakaran itu sangat kecil sekali, sehingga kemungkinan pesawat itu sudah tidak ada bahan bakarnya. Kronologi ceritanya, jadi kru sudah disiapkan untuk berangkat dari New York menuju Atlantic City dari airport Farmingdale ini jam 9 pagi. Ternyata kru yang memang sudah ditunjuk untuk penerbangan itu lalu diganti ada ke arah penerbangan yang lain. Sehingga mereka diganti oleh kru yang lain. Kemudian pada saat itu juga ditambahkan 90 galon bahan bakar ke pesawat. Dan berangkat dari Farmingdale jam 9.21 dengan 12 penumpang menuju ke Atlantic City. Kaptennya adalah Kang Basat. Dan tiba di Atlantic City cukup dekat jaraknya, jadi hanya sekitar 28 menit, kurang dari setengah jam gitu ya. Kemudian istirahat sebentar di Atlantic City dan mereka terbang kembali. Tapi tujuannya bukan ke New York, tapi tujuannya ke Wilkes-Barre tersebut dengan pilotnya diganti, pilot yang penerbangnya diganti dengan Gregory McVicar ini. Gregory ini adalah first officer-nya. Dan dari Atlantic City ini tidak ada penambahan bahan bakar. Pesawat mulai berangkat jam 10.30 dan ketinggian dengan 5.000 kaki. Kemudian pada saat mendekati Wilkes-Barre, mereka sudah kontak dengan ATC-nya, approach controller-nya, minta izin untuk mendarat, sudah diberikan izin untuk mendarat. Tapi pada saat pertama kali dilakukan, mereka gagal melakukan pendaratan. Kemudian mereka mencoba kedua kalinya. Pada saat jam 11.23, kru menyatakan emergency, ada engine failure. Dan juga mereka tetap minta arah untuk pendaratan. Jam 11.25, aircraft, pesawat turun ke 3.000 kaki, dari ketinggian 4.000 kaki yang diizinkan, dan diperingatkan oleh controller bahwa itu terlalu rendah, harusnya 3.300 feet pada posisi dia untuk bersiap-siap mendarat. Kemudian mereka juga mengatakan, karena sebelumnya dikatakan ada engine failure, maka controller mengatakan di dekat situ ada highway, jalan raya yang bisa digunakan untuk mendarat kalau memang perlu emergency landing. Tapi kru mengatakan nggak perlu, mereka tetap minta arah untuk menuju ke pendaratan, ke airport. Pada saat diberikan petunjuk untuk mendarat,
pesawat tersebut hilang dari radar. Jam 11.27 kru pesawat mengatakan bahwa mereka sudah bisa menghidupkan lagi mesin sebelah kiri. Dan kontak di radar juga bisa muncul kembali gitu. Namun beberapa detik kemudian mereka mengabarkan, kru mengatakan bahwa dua-duanya engine sekarang mati. Dan controller mengatakan di bawahnya itu ada jalur Pennsylvania Turnpike, itu jalur yang besar yang bisa digunakan untuk mendarat. Tapi lalu kemudian nggak ada lagi radio kontak. Jadi itu kesempatan terakhir mereka berbicara. Ini radar trackingnya gitu ya. Jalur hijaunya itu kalau dilihat pertama runway 04 ini yang mau dilakukan pendaratan, ya, tapi gagal, jadi mereka putar kembali. Dan yang biru ini mulai yang dikatakan ada permasalahan, ya, sampai akhirnya mereka jatuh di sebelah kanannya itu diberikan waktu-waktu sesuai dengan data dari black box-nya. Dari pendata analisa yang dilakukan oleh NTSB dikatakan bahwa kapten dan first officer itu tidak bermasalah. Mereka punya sertifikat dan qualified untuk melakukan penerbangan. Juga jam kerja, jam istirahat, jam terbangnya dan sebagainya, waktu terbangnya itu sudah cukup. Jadi tidak ada faktor yang memungkinkan mereka tidak bisa menjalankan tugasnya. Kemudian pada saat itu juga tidak ada turbulence dan pembekuan airframe icing, ini yang seperti kejadian kemarin di AF 447 Air France. Pitot tube-nya membeku sehingga ketinggiannya tidak diketahui dengan benar, juga airspeed-nya. Kemudian pesawatnya juga punya sertifikat dan dilengkapi sesuai dengan prosedur yang berlaku, peraturan yang berlaku. Jumlah beban juga sesuai, ya, dicatat di pesawat. Kemudian tidak ditemukan adanya masalah-masalah di pemeliharaan pesawat sebelumnya. Tidak ada indikasi bahwa kontrol pesawat terganggu, ya. Apakah kemudian fuel sistemnya juga terganggu, kemudian ada kerusakan di mesin pesawat dan sebagainya. Juga tidak ada indikasi kebakaran di dalam pesawat. Jadi semua kondisinya ini oke berdasarkan investigasi dari NTSB. Kemudian mereka juga melihat ke mesin dan juga baling-baling. Ternyata mesin nomor 1 itu ada gesekan-gesekan, jadi mesinnya itu masih berputar pada saat jatuh. Sementara mesin nomor 2 itu tidak ada gesekan-gesekan, itu menunjukkan bahwa mesin nomor 2 itu tidak bekerja. Nah, yang misapproach tadi, pendaratan pertama yang gagal, dikatakan bahwa pesawat tersebut ketinggiannya 2.200 pada saat mau pendaratan pertama. Itu lebih tinggi 1.000 feet daripada pendaratan yang dibolehkan. Kemudian mereka terus selama 20 detik, akhirnya diputuskan mereka terbang kembali, menaikkan kembali menuju 2.900 feet pada jarak kira-kira 2,2 nautical mile dari tempat pendaratan tersebut. Nah, sekarang analisa di bahan bakar. Pada saat keberangkatan ada 3 saksi yang mengatakan bahwa kapten kru pertama yang batal menerbangkan pesawat ini mengatakan bahwa ada 1.200 pon di bahan bakar di pesawat. Kemudian pemiliknya dan CEO juga mengatakan ada indikasi 1.100 pon bahan bakar di dalam pesawat. Kemudian tunangan dari first officer itu juga mereka waktu berbicara dengan first officer yang menerbangkan pesawat itu mengatakan ada 1.200, ada satu tangki 300 dan yang lain 900. Ini tangki pesawatnya ada di sayap, ada 5 kompartemen yang warna abu-abu ini. Totalnya 1.200, jadi 2.400. Nah, kemudian dari analisa NTSB ditemukan ada 1.000 pon ketika akan berangkat. Kemudian
mereka minta mengisi sebenarnya 180 galon. Jadi 90 galon di sebelah kiri, 90 galon di sebelah kanan. Tapi ada miskomunikasi. Pada umumnya kalau bilang 90 galon itu berarti 90 galon kiri, 90 galon kanan. Tapi ada miskomunikasi sehingga yang diisi hanya 90 galon. Sehingga yang terisi sebenarnya itu adalah 1.200 tambah 600 pon. Jadi hanya 1.800. Nah, flight crew itu mengisi manifestnya dan mengatakan bahwa fuelnya itu 2.400. Dengan 2.400 ini harusnya cukup pulang pergi dari New York ke Atlantic City, kemudian kembali ke Wilkes-Barre. Tapi karena isinya hanya 1.800, maka tentunya kurang. Kurang dari yang diizinkan. Tapi karena mereka yakin isinya 2.400, sehingga mereka juga melihat ada low fuel quantity, alarm gitu, tapi mereka tidak pedulikan karena mereka pikir mungkin kesalahan alarm. Jadi mereka pikir tetap 2.400, padahal isinya hanya 1.600. Kecelakaan pun terjadi. Jadi kesimpulan dari NTSB bahwa kegagalannya adalah karena pengisian bahan bakar yang kurang. Dan ini cukup sering terjadi. Ada yang selain jumlahnya ini juga ada yang satuannya. Karena satuannya juga tergantung pada negara, ada yang dalam pon, ada yang dalam kilo, dan sebagainya begitu ya. Itu juga kejadian, pernah kecelakaan karena salah menyebutkan satuan. Selain itu juga pencemar di dalam bahan bakar ini. Itu juga terjadi, sehingga pesawat, kecelakaan pesawat karena bahan bakar. Demikian dari saya, Pak Edi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian safety moment-nya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Aga Dian Baskara. Waktu kami persilakan Pak Dian, terima kasih. Terima kasih Pak Edi dan Pak Paul. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, silakan. Baik, apa sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat dengan suara yang jelas juga. Iya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan dulu, nama saya Aga Dian Baskara. Saat ini bekerja di PT Pertamina Patraniaga, salah satu subholding dari PT Pertamina Persero ya, untuk commercial and trading. Di sini saya menjabat sebagai engineer 2 project ya, atau bisa disebut project engineer. Pengalaman kerja saya sejak lulus itu sempat di perusahaan EPC di PT McDermott Indonesia. Lalu di Pertamina sendiri saya sejak tahun 2013 ya sampai sekarang itu di bagian infrastruktur manajemen project yang kebetulan menangani untuk project dan sarana fasilitas terminal BBM, LPG, dan aviasi. Lalu latar belakang pendidikan saya itu teknik fisika ITB, masuk tahun 2005, saya lulus di tahun 2010. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk knowledge sharing ya untuk PI BKTF dengan judul Sistem Otomasi Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara di Aviation Fuel Terminal. Baik, pertama-tama mungkin kita berbicara tentang penerbangan ya. Melanjutkan tadi safety moment dari Pak Paul, kita di sini berbicara tentang pertama mungkin Bapak Ibu sekalian di sini sudah semuanya sering kali ya untuk melakukan perjalanan penerbangan ya. Itu biasanya untuk keperluan bisnis ataupun liburan gitu ya. Nah, industri transportasi udara ini merupakan salah satu penopang industri pariwisata di mana industri pariwisata ini menjadi salah satu penerimaan devisa negara. Nah, sebelum terjadi pandemi seperti sekarang itu ada target penerimaan devisa pariwisata ya tahun 2020 itu sebesar 19 sampai 21 miliar US dollar. Nah, dari data BPS dari tahun 2010 sampai tahun 2018 itu kecenderungan lalu lintas penerbangan dalam negeri itu mengalami kenaikan. Di sini juga data frekuensi penerbangan dibandingkan dengan konsumsi bahan bakar aftur itu seiring ya
Jadi dengan meningkatnya frekuensi, maka konsumsi aftur untuk penerbangan sendiri juga meningkat. Kecuali memang di tahun 2020 ini karena terjadi pandemi, terjadi penurunan ya. Untuk tahun 2022 sendiri, ini ada data dari bulan Januari sampai dengan bulan itu cenderung meningkat juga. Ini jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta ya pada tahun 2022. Nah, ini juga sejalan dengan program pemerintah ya untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Nah, terkait hal ini, kebutuhan suplai aftur juga untuk penerbangan harus mengikuti permintaan yang meningkat. Sering dengan itu diperlukan suatu sarana dan fasilitas untuk menopang penjualan aftur. Nah, PT Pertamina sendiri saat ini juga sedang melaksanakan beberapa proyek pembangunan sarana fasilitas aviasi, terutama di bandara-bandara ya. Contohnya saja yang saat ini sedang berjalan itu di Bandara Baru, misalnya di Yogyakarta, terus di Juanda juga ada penambahan fasilitas, dan juga di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, berbicara tentang bahan bakar pesawat, itu terbagi menjadi beberapa macam. Nah, cuman yang paling dominan ataupun banyak digunakan saat ini, yaitu aftur dan juga afgas. Aftur atau efficient turbine fuel ini merupakan bahan bakar penerbangan yang dirancang untuk digunakan pada pesawat terbang yang bermesin turbin gas. Nah, aftur sendiri ini merupakan produk turunan dari fraksi kerosin ya. Jadi memiliki karakteristik pembakaran yang baik dan juga memiliki titik beku yang rendah. Sedangkan untuk afgas sendiri atau aviation gasoline itu merupakan bahan bakar penerbangan yang digunakan untuk pesawat mesin piston, misalnya pesawat baling-baling atau helikopter ringan. Perbedaan antara aftur dan afgas ini bisa dilihat dari bahan dasar pembuatnya. Untuk afgas sendiri itu dari fraksi gasolin yang diproses khusus memang untuk dunia penerbangan yang dapat memberikan kinerja tinggi dan juga pembakaran yang tinggi dan bebas impurities. Kalau aftur sendiri tadi seperti disebutkan, dia merupakan fraksi dari kerosin. Dia memiliki titik beku yang sangat rendah di bawah minus 47 derajat Celcius, sehingga ketika digunakan di ketinggian ya 30.000 ataupun 40.000 kaki, aftur ini tidak ikut membeku gitu ya. Jadi dapat dipasok dengan aman dari tangki menuju engine pesawat. Nah, untuk penjualannya sendiri, kalau aftur itu biasanya di bandara-bandara itu penjualannya dengan sistem into plane ya, atau langsung ke pesawat, sedangkan afgas itu penjualannya biasanya digunakan drum. Nah, lalu untuk standar dan spesifikasi mutu aftur sendiri, jadi aftur ini punya spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Dirjen Migas yang melalui keputusan nomor 35 tahun 2021. Untuk spesifikasi aftur sendiri ini banyak memiliki karakteristik ataupun parameter-parameter yang harus dipenuhi agar aftur dapat sesuai standar. Misalnya di sini adalah penampakan ya. Penampakan visual itu harus jernih, terang, dan bebas dari zat padat dan air terlarut. Lalu parameter lainnya terkait dengan kontaminasi partikulat, lalu juga ada total sulfur, titik beku, dan sebagainya. Nah, standar dan spesifikasi aftur ini juga mengacu ke British Defence Standard atau DEFSTAN ya, DEFSTAN 9191.
ini spesifikasi aftur ini mungkin lebih detail atau lebih jelasnya itu bisa dilihat di brosur ataupun di website Pertamina ya. Ini hanya sepotong saja karena memang cukup banyak. Nah, ini untuk detail dan jelasnya itu ada di website PT Pertamina. Nah, untuk handling dan penanganan aftur sendiri dalam setiap tahap ya, pemindahan produk mulai dari kilang sampai dengan ke pesawat, itu ada acuan standar juga ya, yaitu mengacu ke JIG, Joint Inspection Group. Nah, aftur sendiri juga merupakan bahan bakar yang perlu penanganan khusus karena kualitas aftur ini memang perlu dijaga ya. Karena berdampak langsung kepada penerbangan. Seperti tadi misalnya contohnya mungkin kalau ada masalah dengan bahan bakar untuk transportasi darat gitu, mungkin efeknya hanya mesin mogok di darat gitu. Tapi kalau misalnya di transportasi udara dengan permasalahan bahan bakar, maka tidak ada toleransi lagi karena dapat menyebabkan fatality ya, kecelakaan pesawat. Nah, karena hal-hal seperti itu, maka terdapat standar-standar sendiri ya untuk menjaga kualitas aftur ini, mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga proses pengisian ke pesawat. Lalu juga ada prosedur-prosedur detail yang harus dilewati selama transfer dan pemindahan aftur. Uji-uji kualitas yang dilakukan juga cukup banyak ya, diantaranya kejernihan, density, temperatur, dan sebagainya. Nah, kita sekarang berbicara mengenai sarana fasilitas untuk pengisian bahan bakar penerbangan. Jadi, oil company di bandara-bandara akan membuat atau membangun sarana fasilitas terminal, terminal fuel, atau kalau di Pertamina itu disebutnya depot pengisian pesawat udara atau DPPU. Nah, ini DPPU hampir sama seperti terminal BBM ya. Kalau misalnya untuk BBM retail kayak misalnya Pertamax, Solar, Pertalite itu dikumpulkan atau ditimbun itu di terminal BBM. Kalau untuk aftur itu di DPPU. Ya, tugas pokok dan fungsi dari DPPU ini sama ya, penerimaan, penimbunan, dan penyaluran. Untuk detail-detail untuk tugas dan fungsi DPPU sendiri, selain menerima, menimbun, dan menyalurkan aftur dan afgas, itu harus sesuai dengan spesifikasi standar mutu internasional yang telah ditetapkan. Lalu juga DPPU harus menyerahkan aftur langsung kepada konsumen dengan tepat mutu, tepat jumlah, lalu tepat waktu juga yang pasti, lalu aman, efektif, dan efisien. DPPU juga wajib atau berfungsi menjaga keselamatan penerbangan. Nah, di Indonesia sendiri saat ini untuk bandara-bandara itu mungkin hampir semua ya, itu penjualan aftur atau penyaluran afturnya itu oleh Pertamina. Nah, Pertamina memiliki beberapa tipe DPPU bergantung kepada kebutuhan penjualannya ataupun throughput-nya. Yang pertama itu adalah DPPU tipe hidran. Nah, DPPU hidran ini biasanya diperuntukkan untuk bandara dengan tingkat penerbangan yang padat ataupun tinggi. Lalu ada juga DPPU non-hidran. DPPU non-hidran ini biasanya untuk jumlah penerbangan sedang sampai dengan tinggi. Lalu yang terakhir itu adalah DPPU modular. DPPU modular ini memang biasanya untuk bandara di area terpencil ataupun di bandara-bandara perintis. Nah, perbedaan sarfas secara garis besar untuk DPPU hidran dan non-hidran itu ada di hydran sistemnya. Untuk sarfas lainnya secara umum itu adalah sama. Jadi menggunakan storage tank atau tangki timbun vertikal. Sedangkan untuk
DPPU modular. Ini dia menggunakan tangki-tangki horizontal berbentuk modular seperti di gambar. Ya, ini diagram proses DPPU. Dimulai dari penerimaan. Jadi secara garis besar adalah penerimaan, penimbunan, dan penyaluran. Penerimaan sendiri ini terbagi menjadi dua macam. Biasanya adalah dengan menggunakan pipeline dan juga dengan menggunakan mobil truk tangki atau bridger. Kalau di kami, Pertamina menyebutnya adalah bridger. Kapasitas mobil bridger ini biasanya bervariasi antara 16, 24, sampai 32 KL. Nah, untuk penerimaan DPPU sendiri ini memang bermacam-macam tergantung dari jenis DPPU-nya. Untuk penerimaan pipeline itu misalnya seperti di DPPU Soekarno-Hatta ataupun di DPPU Juanda. Sedangkan untuk penerimaan menggunakan mobil bridger ini contohnya adalah di DPPU Halim Perdana Kusuma, lalu di DPPU Yogyakarta, lalu di DPPU Sepinggan. Nah, untuk penerimaan menggunakan pipeline ataupun truk tangki itu pasti melewati filter ya. Jadi harus melalui filtrasi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam tangki timbun. Kalau dari pipeline itu biasanya terdapat beberapa macam filter sebelum masuk ke tangki timbun. Sedangkan penerimaan bridger itu menggunakan filter water separator, lalu masuk ke dalam tangki timbun. Nah, untuk storage penimbunan sendiri di DPPU ini bervariasi dari kapasitas paling kecil itu 500 KL, 500 kiloliter. Untuk DPPU yang kecil ya, untuk penjualan kecil dia cukup bisa dengan menggunakan kapasitas 500 sampai 1000 kiloliter. Lalu untuk DPPU besar seperti Soekarno-Hatta, Ngurah Rai itu mungkin kapasitas tangkinya bisa sampai dengan 17.000, 12.000 KL. Nah, untuk sarana tangki timbun sendiri di DPPU itu terdapat tiga mode tangki timbun. Yang pertama adalah mode penerimaan, lalu ada mode settling, lalu ada mode delivery. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti ada di slide berikutnya. Terus dari tangki timbun ini setelah dilakukan uji kualitas quality control, maka after sudah bisa dilakukan untuk penyaluran ke pesawat. Nah, penyaluran ini menggunakan pompa dan juga akan melewati tahap filtrasi kembali. Penyaluran terdapat dua macam. Yang pertama itu dengan menggunakan mobil refueler. Jadi nanti after akan dipompakan masuk ke dalam mobil tangki yang dinamakan refueler. Refueler ini semacam mobil tangki, tetapi terdapat fasilitas metering ya di mobil ini. Jadi after yang dipompakan ke mobil refueler akan bisa langsung masuk ke dalam pesawat. Yang kedua, metode delivery-nya atau penyalurannya itu dengan menggunakan hydrant pipe. Jadi melalui pipa dari DPPU di area bandara itu sampai menuju ke area apron atau parkir pesawat. Itu ada pipa yang ditanam di bawah untuk mengalirkan aftur. Nah, selain proses receiving, penimbunan, dan delivery, itu juga ada proses drain system ya untuk di bagian bawah ini. Jadi setiap hari ataupun pada waktu-waktu yang terjadwal itu dilakukan uji kualitas dengan cara draining dan juga mengambil sampling. Nah, hasil draining dan sampling ini akan masuk ke dalam tangki drain system atau drain tank ini. Ini dengan cara gravitasi masuk ke dalam
tangki drain system. Lalu setelah masuk ke dalam tangki drain system ini, diendapkan dan diambil uji kualitas kembali, maka hasil-hasil draining dan penurasan aftur-aftur ini bisa dikembalikan lagi ke dalam tangki timbun dengan menggunakan pompa dan juga tentunya melewati proses filtrasi kembali. Nah, itu secara garis besar untuk diagram proses TPBU, di mana memang di setiap proses itu terdapat filtrasi dari mulai penerimaan, terus juga penyaluran. Untuk penurasan kembali ke tangki timbun juga dilakukan filtrasi. Ini detail untuk proses receiving, sama seperti yang sebelumnya dijelaskan. Jadi penerimaan itu bisa dari yang pertama itu dengan metode tanker, yang kedua dengan langsung penyaluran melalui kilang. Nah, ini menggunakan pipeline. Lalu opsi lainnya adalah dengan menggunakan mobil tangki. Nah, sebelum masuk ke dalam tangki timbun, maka akan dilakukan filtrasi terlebih dahulu dengan berbagai macam filter. Di antaranya adalah filter water separator dan juga cyclone filter. Untuk metode menggunakan truk bridger sendiri, pada saat truk bridger datang, biasanya akan dilakukan uji QC dan uji sampling dulu kualitas aftur dengan dilihat pengecekan secara visual apakah ada kontaminan, terus kejernihan, terus juga diukur untuk nilai density dan juga electrical conductivity. Apabila sudah sesuai dan dapat diterima, maka aftur dari bridger dapat dipompakan ke dalam tangki timbun dengan melewati filter water separator. Nah, filter water separator ini sendiri merupakan salah satu komponen yang penting di area DPPU ya, karena setiap kali ada pergerakan aftur seperti yang tadi saya sampaikan, memang diperlukan filtrasi dari mulai memfiltrasi kontaminan, partikel padat, partikel kecil, dan juga untuk memisahkan air dari aftur. Lalu ini untuk delivery. Delivery sendiri ini menggunakan pompa delivery dengan berbagai macam kapasitas ya, bergantung kepada kebutuhan masing-masing DPPU. Di antaranya yang paling banyak itu menggunakan pompa kapasitas 150 KL per jam bertipe sentrifugal yang digerakkan dengan motor. Aftur dari storage tank akan dipompakan dengan pompa melewati filtrasi untuk delivery. Ini merupakan jenis filter water separator ya. Sebelum nantinya akan masuk ke dalam hydrant fuel system yang akan dilanjutkan dengan truk dispenser menuju ke pesawat atau menggunakan truk refueler. Nah, di sini jika menggunakan truk refueler maka terdapat metering system terlebih dahulu, lalu dia masuk ke dalam truk refueler yang nantinya pada saat masukin ke pesawat akan dihitung ulang lagi ya dengan metering yang ada di unit truk refueler ini. Nah, untuk yang menggunakan hydrant fuel system ini, meteringnya nanti akan ada di unit truk dispensernya ini sendiri. Selanjutnya adalah Aviation Terminal Project. Jadi bersamaan dengan latar belakang saya di dalam menangani proyek-proyek, maka ini adalah salah satu contoh proyek
pembangunan DPPU ya. Jadi skup-skupnya yang paling utama itu diantaranya adalah storage tank untuk aftur itu desainnya dengan menggunakan API 650. Biasanya untuk DPPU kelas menengah sampai dengan besar itu kapasitasnya 1.000 sampai 2.500 KL. Lalu ada receiving facility, yaitu fasilitas penerimaan yang terdiri dari unloading bay dan juga ada filter separator, lalu ada receiving pump. Yang ketiga, ini ada hydrant system yang terdiri dari hydrant pump, pompa hidran untuk menyalurkan aftur ke hidran area apron. Lalu ada juga filter separator. Lalu untuk loading facility yang keempat, ini terdiri dari loading bay dan juga metering system. Lalu ada CCDS atau bisa disebut closed circuit drain system yang tadi sempat disampaikan, yaitu sistem untuk draining dan penurasan, terdiri dari drain tank, drain pump, dan filter separator. Selain itu, untuk aftur-aftur yang memang sudah bagian paling kotornya yang tidak bisa dikembalikan lagi ke tangki timbun, maka itu akan dibuang ya melalui sistem namanya salvage dengan menggunakan salvage pump. Lalu ada diesel fuel system juga sebagai sarana pendukung ya untuk operasional yang terdiri dari diesel tank, terus ada receiving pump juga, dan juga delivery pump untuk diesel. Termasuk di dalamnya ada fuel dispenser juga. Nah, untuk diesel fuel system ini sendiri untuk bahan bakar truk-truk operasional, jadi seperti refueler dan truk dispenser, bahan bakarnya ini difasilitasi oleh Sarfas Diesel Fuel System. Lalu ada firefighting system ya untuk Sarfas Fire yang terdiri dari fire water dan juga foam system. Lalu ada electrical instrument sebagai sarana pendukung di area DPPU. Lalu ada valve chamber dan pipeline. Ini salah satu Sarfas yang lokasinya ada di luar DPPU, tepatnya di area antara DPPU menuju ke area parkir pesawat atau apron. Lalu ada hydrant pit, termasuk di dalamnya itu ada hydrant pit valve yang fungsinya itu adalah sebagai valve penyambungan antara mobil dispenser, hose mobil dispenser dengan hydrant system. Jadi nanti connect antara mobil dispenser itu dengan hydrant pit valve ini. Lokasinya itu ada di bagian bawah apron biasanya, pas tepat di bawah wing ya, di bawah sayap pesawat, karena memang ini buat pengisian pesawat dari hydrant system menuju ke pesawat. Lalu ada building ya, fasilitas building, office building, shelter dan sebagainya. Nah, dari Sarfas DPPU sendiri sebenarnya hampir sama dengan Sarfas yang ada di terminal BBM ataupun LPG secara umumnya. Hanya memang terdapat beberapa Sarfas yang memiliki spesifikasi khusus yang berbeda ya, yang hanya akan ditemukan di Sarfas DPPU. Nah, yang pertama adalah untuk storage tank. Storage tank sendiri ini menggunakan standar API 650 ya, sama seperti storage tank pada umumnya. Storage tank BBM pada umumnya lainnya menggunakan standar yang sama. Di Pertamina, storage tank BBM lainnya juga menggunakan standar API 650. Nah, hanya saja untuk khusus DPPU ini, dia memiliki spesifikasi khusus.
Di antaranya yang pertama adalah adanya floating suction. Jadi gunanya adalah agar aftur yang dihisap ataupun dikeluarkan, disalurkan dari tangki itu selalu aftur yang berada di bagian permukaan ataupun bagian atas tangki. Karena prinsip kerjanya ini menggunakan pipa yang memiliki semacam pelampung sehingga dia selalu mengikuti permukaan aftur di dalam tangki. Jadi suction-nya selalu di bagian atas tangki. Nah, ini diperlukan karena biasanya kalau misalnya ada partikel ataupun air itu akan selalu berada di bagian bawah, sehingga untuk mengurangi resiko terjadinya masuknya partikel ataupun air ke dalam pompa dan disalurkan sampai ke pesawat, maka di fasilitas tangki timbun ini dipasang floating suction. Nah, lalu yang kedua, konstruksi tangki timbun khusus aftur ini dibikin bottom-nya itu fall at center dengan kemiringan 1:30. Jadi bottom tangki aftur ini akan memiliki kemiringan ke arah tengah, ke arah sum itu dengan elevasi 1:30. Nah, ini juga tujuannya sama, agar kotoran endapan yang ada di bagian bawah tangki dan juga air, apabila ada pengembunan air di bagian bawah pencampuran antara aftur, itu akan jatuh ke tengah, ke paling bawah, dan nantinya akan dilakukan draining. Lalu yang ketiga itu memiliki internal coating. Nah, bagian dalam tangki aftur ini di internal epicot 100% dari bottom sampai dinding bagian atas. Jadi seluruh bagian dalam tangki aftur ini akan dilakukan pengecatan dengan spesifikasi pengecatan epoksi resin dengan ketebalan minimal ketebalan 350 mikron untuk mencegah korosi dan juga sekaligus agar lebih terjaga kebersihan dari aftur itu sendiri. Nah, jadi apabila kita pernah masuk ke dalam tangki aftur gitu ya, misalnya dilakukan maintenance ataupun awal pembangunan, itu bisa dipastikan di dalam tangki aftur itu akan bersih sama sekali dari kotoran. Jadi kita juga kalau masuk mungkin tidak bisa pakai sepatu gitu, harus lepas alas kaki karena memang dijaga supaya benar-benar bersih sama sekali dari kotoran sebelum nantinya dimasukkan kembali atau dikirimkan kembali aftur masuk ke dalam tangki storage tank ini. Nah, tangki timbun untuk DPPU sendiri ada beberapa mode operasi. Yang pertama itu adalah mode penerimaan. Mode penerimaan ini maksudnya adalah mode di mana tangki siap melakukan penerimaan aftur. Entah itu penerimaan dari bridger, mobil truk, ataupun penerimaan melalui pipa. Nah, kaitannya mode operasi ini dengan aksesoris yang ada di tangki, termasuk valve-valve yang menggunakan MOV. Jadi mode-mode operasi ini dirancang untuk memudahkan operasional agar bisa dilakukan dengan otomasi melalui control room. Jadi untuk mode penerimaan, maka mode di mana tangki siap untuk melakukan penerimaan aftur. Yang kedua adalah mode settling. Mode settling ini biasanya dilaksanakan pada saat mode penerimaan telah selesai. Jadi selesai dari penerimaan dengan total volume yang telah diterima keseluruhan, maka langsung dilakukan mode settling.
di mana di sini maksudnya adalah aftur akan didiamkan selama rentang waktu tertentu ya. Jadi untuk hitungannya adalah 1 meter itu dengan akan didiamkan selama 3 jam. Jadi kalau misalnya ketinggian penerimaan itu 3 meter, maka akan disettling selama waktu 3 kali 3 meter, 3 kali 3 jam atau sama dengan 9 jam. Nah, mode settling ini diperlukan untuk memastikan bahwa pada saat penerimaan walaupun sudah dilakukan dengan filtrasi di pompa penerimaan, apabila tetap ada partikel-partikel ataupun air yang masuk ke dalam tangki timbun, itu dapat tersettle ataupun tersettle menuju ke bagian bawah bottom yang tadi dirancang untuk penurasan. Jadi supaya kotoran-kotorannya tidak tercampur. Jadi aftur sehingga aftur bagian atas dan juga bagian-bagian lainnya bisa memiliki kualitas yang sesuai dengan spesifikasi. Terus berikutnya adalah mode penyaluran. Mode penyaluran ini merupakan mode di mana tangki siap untuk melakukan delivery ataupun penyaluran. Nah, kaitannya apabila settling sudah selesai dilakukan dalam rentang waktu yang telah ditentukan oleh sistem ya, maka tangki sudah siap untuk dilaksanakan penyaluran. Dengan mode penyaluran ini nantinya aksesoris tangki inlet outlet siap untuk melakukan penyaluran dan juga tangki siap interkoneksi dengan pompa penyaluran. Yang keempat itu adalah mode intertank. Jadi di beberapa DPPU itu untuk tangki penerimaan dan tangki penyaluran itu biasanya menggunakan tangki yang berbeda. Dan juga selain itu mode intertank juga digunakan pada saat kebutuhan mentransfer aftur dari drain tank menuju ke storage tank kembali. Nah, mode intertank ini dilakukan dengan menentukan tangki mana yang sebagai penerima dan juga tangki mana sebagai penyalur. Jadi dengan mode intertank ini bisa dilaksanakan transfer aftur dari tangki pertama menuju tangki berikutnya. Lalu yang berikutnya adalah mode maintenance, sama seperti mungkin di sarfas-sarfas lain juga akan ada mode maintenance apabila akan dilakukan maintenance tangki. Dan juga yang terakhir ada mode flushing. Mode flushing ini maksudnya adalah ketika diperlukan pengujian flushingnya untuk memastikan bahwa kotoran-kotoran yang ada di sepanjang hidran sistem menuju ke area apron itu sudah waktunya untuk dibersihkan, maka itu dapat dilakukan dengan cara flushing. Nah, mode flushing ini tangki akan memiliki mode di mana satu tangki berperan sebagai sumber aftur, yang kedua tangki berikutnya akan berperan sebagai penerima hasil flushing. Jadi flushing ini dilakukan sirkulasi aftur dari tangki penyalur dan kembali lagi ke tangki penerima menuju area hidran system yang diperlukan pembersihan atau flushing. Nah, sarfas lainnya yang memiliki spesifikasi ataupun sarfas khusus di area DPPU yaitu filter water separator. Filter water separator ini merupakan salah satu komponen penting ya di dalam DPPU untuk menjaga kualitas aftur tetap bersih dan terjaga dari kontaminan dan air. Terdapat beberapa macam filter yang ada di DPPU. Nah, 2 di antaranya itu
filter water separator. Filter water separator ini terdiri dari dua bahan ya, dua macam material. Yang pertama itu adalah coalescer yang berfungsi untuk memperkecil partikel air terlarut. Yang kedua itu adalah separator. Nah, fungsi separator ini untuk memisahkan air dan minyak. Nah, elemen coalescer ini dapat menyaring kotoran dan mengumpulkan molekul air yang terkandung di dalam aftur. Itu nantinya dia akan dapat jatuh ke dasar vessel sehingga dapat dengan mudah dipisahkan. Cara kerja filter water separator ini, jadi produk aftur pertama kali masuk melalui inlet, lalu masuk ke dalam bagian coalescer filter yang pertama. Nah, coalescer filter ini menyaring partikel padat yang masih terikut pada aftur. Apabila terdapat air bebas, maka nanti butiran-butiran airnya itu akan diperbesar dan jatuh ke bagian bawah vessel yang nantinya bisa dilakukan draining. Nah, yang kedua adalah pemisahan antara air dan minyak di dalam bagian yang dinamakan separator. Untuk filter separator sendiri memiliki bahan dasar teflon ya, jadi dia akan menyaring air pada aliran bahan bakar. Dalam produk aftur memang tidak boleh ada air sedikit pun karena air ini kan memiliki titik beku 0 derajat, sedangkan tadi apabila kita melakukan penerbangan di ketinggian 30.000 sampai 40.000 kaki itu suhunya itu bisa mencapai minus. Nah, untuk aftur sendiri kan memiliki titik beku minus 47 derajat. Apabila ada air di dalamnya, maka partikel-partikel air itu bisa membeku ya, dan dapat merusak mesin apabila dia masuk ke dalam mesin pesawat. Makanya di sini salah satu komponen paling penting di Sarfas DPPU itu adalah filter water separator. Filter water separator ini memang selalu ada di setiap pemindahan ataupun transfer aftur, dari mulai penerimaan tadi seperti yang sudah digambarkan sebelumnya sampai dengan nanti penyaluran. Lalu untuk filter lainnya yang ada di DPPU merupakan cyclone filter ya. Jadi cyclone filter ini digunakan untuk memisahkan air dan kotoran berdasarkan gaya sentrifugal dan gravitasi. Nah, cyclone filter ini biasanya dipasang untuk penerimaan aftur yang dibongkar dari tanker ataupun jalur pipa. Nah, selain dua filter-filter ini, sebenarnya terdapat beberapa filtrasi-filtrasi lainnya, seperti strainer, microfilter, dan juga filter monitor. Selanjutnya, Sarfas yang ada di DPPU dan memiliki spesifikasi khusus dibandingkan dengan Sarfas di terminal-terminal BBM lainnya. Ini closed circuit drain system atau disingkat CCDS. Nah, CCDS ini memang berfungsi sebagai sistem penurasan yang bertujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya buangan aftur. CCDS juga disediakan untuk menguras aftur dari dalam tangki-tangki timbun, lalu dari draining open drain di area pompa penerimaan, pompa hidran, lalu juga dari area sampling di mana pada saat kita melakukan uji kualitas ya, uji visual, maka kan kita mengambil sampel aftur, lalu dicek. Nah, hasil sampelnya ini akan dikembalikan menuju ke area CCDS ini dengan menggunakan pipa-pipa yang menuju ke arah drain tank. Jadi dari tangki, di mana tangki ini juga akan dilakukan drain
secara rutin di setiap hari, biasanya itu di pagi hari, maka larinya akan ke dalam drain tank. Lalu dari drain collector dan sampling jar ini peralatan-peralatan untuk sebagai pengumpul ya, pengumpul after hasil misalnya sampel ataupun hasil open drain ya. Itu akan dikumpulkan di drain collector ataupun sampling jar dan menuju ke drain tank. Nah, di drain tank sendiri ini after akan kembali diendapkan terlebih dahulu ya, sebelum nantinya akan dilakukan uji kualitas kembali sebelum dipompakan masuk ke dalam tangki storage, kembali ke dalam tangki storage. Jadi dari drain tank menuju ke tangki storage itu ada filtrasi lagi dari yang harus dilalui sehingga after hasil draining yang sudah terkontaminan oleh air ataupun oleh partikel-partikel sebelum masuk ke dalam tangki timbun akan melalui filtrasi kembali. Nah, untuk sistem CCDS ini menggunakan gravitasi. Lokasi drain tank ini diinstal dengan menggunakan area pit ya, jadi di dalam tanah di bawah elevasi ground sehingga dapat menggunakan gravitasi. Nah, untuk kotoran-kotoran hasil endapan ini nantinya dapat yang tidak dapat dikembalikan lagi ke tangki, maka akan dilakukan pemompaan dengan pompa yang berbeda dengan pompa drain tank. Itu ada pompa salvage namanya, nantinya akan dipompakan dan dibuang sebagai limbah B3. Jadi kotoran-kotoran yang paling akhir yang sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan akan dibuang. Nah, selain itu, Sarfas yang perlu memiliki spesifikasi khusus terkait menjaga kualitas after itu diantaranya adalah piping. Nah, piping sendiri ini menggunakan spesifikasi seperti piping pada umumnya, yaitu carbon steel. Hanya saja bagian dalam untuk pipa atau piping ini wajib memiliki internal coating dengan ketebalan 350 mikron. Spesifikasi coatingnya dengan menggunakan epoxy resin. Nah, piping ini memang harus amat sangat dipastikan sekali kebersihannya dari mulai dia datang sampai dengan nanti dialirin after ataupun commissioning, sehingga diperlukan preservasi ataupun penjagaannya, prosedur peletakan dan penyimpanan pipa pada saat fase konstruksi. Jadi kalau di proyek-proyek aviasi itu pipa-pipanya harus dijaga benar-benar. Contohnya dengan cara dilakukan penutupan ya pada saat tidak dilakukan pengelasan ataupun penyambungan, itu biasanya ditutup dengan menggunakan plastik ataupun plastik cap. Nah, ini tujuannya agar tidak ada kotoran ataupun air yang masuk ke dalam pipa yang nantinya akan mempersulit pembersihan dan juga dapat mempengaruhi kualitas after yang ada di dalam pipa. Nah, ini contoh kondisi dalam bagian dalam pipa ya yang telah terinstal di proyek aviasi itu memang harus bersih sempurna seperti ini. Nah, untuk memastikannya itu biasanya dilakukan dengan cara inspeksi dengan menggunakan borescope. Jadi memasukkan kamera ke dalam pipa untuk dilihat secara visual tingkat kebersihan pipa tersebut. Nah, untuk pada saat selesai konstruksi itu juga dibutuhkan fase cleaning dan pigging. Jadi karena untuk memastikan kebersihan pipa akan dipastikan dengan cara pigging ataupun cleaning. Nah, pigging ini biasanya menggunakan foam pick dengan low dan medium density karena untuk menjaga epicot bagian dalam pipa ini tidak rusak. Jadi harus menggunakan foam dan juga itu low density. Lalu
pada saat fase commissioning itu akan dilakukan flushing ya. Jadi sebelum aftur ini siap digunakan, maka harus dilaksanakan flushing. Flushing ini menggunakan total volume dengan dihitung 4 kali volume panjang pipa. Nah, flushing ini harus dengan menggunakan kecepatan velocity flow-nya untuk bisa membawa semua kotoran-kotoran yang ada di dalam pipa biar bisa biar kotoran-kotoran semua terangkat di dalam pipa, itu harus menggunakan velocity sebesar 2,13 meter per second. Nah, ini nanti disesuaikan dengan besaran diameter pipa dan juga kapasitas pompa yang ada ya. Nah, lalu setelah flushing dilakukan, maka dilakukan visual quality control kembali. Nah, ini sarfas berikutnya yaitu untuk DPPU yang menggunakan hydrant system. Jadi untuk DPPU jenis hydrant system, ini ada sarfas yang terdiri dari 2 header line dari arah DPPU menuju ke area apron, yaitu tempat berparkirnya pesawat. Nah, sepanjang DPPU sampai ke apron itu terdapat valve chamber. Valve chamber ini terdiri dari low point dan high point. Fungsi valve chamber ini sebagai sarana untuk penurasan juga ya, draining aftur pada low point, dan juga untuk pengambilan sampel aftur secara berkala pada saat maintenance. Valve chamber juga bisa berfungsi sebagai isolasi pipa apabila terjadi maintenance ataupun emergency situation. Nah, di hydrant system ini memang hanya terdapat pada DPPU besar. Jadi aftur dari DPPU akan dipompakan melalui 2 header pipe ukuran biasanya 16 inci melalui bagian bawah bandara, dan nanti akan keluar dengan hydrant feed valve. Jadi di sini ada hydrant feed valve yang nantinya akan connect dengan truk dispenser, di mana nanti truk dispenser ini akan connect dengan pesawat untuk melakukan pengisian bahan bakar aftur. Nah, di truk dispenser ini sendiri ada fasilitas metering. Jadi nanti untuk total volume itu dilakukan dan dapat dilihat di truk dispenser ini. Nah, sekarang perihal sistem otomasinya untuk pengisian pesawat menggunakan hydrant system. Nah, jadi untuk transfer aftur dari tangki ke pesawat melalui hydrant system ini menggunakan pompa dari tangki menuju header line. Untuk selanjutnya aftur ini dimasukkan ke dalam dialirkan melalui hydrant pit dan menuju dispenser, kemudian masuk ke dalam pesawat ya dengan menggunakan hose. Nah, tantangan-tantangan yang dihadapi untuk pengisian pesawat ini saat ini ya, jadi jeda waktu ataupun window time pengisian bahan bakar. Jadi memang maskapai itu memiliki waktu yang sudah ditentukan ya untuk dia mulai dari handling ground handling untuk memasukkan bagasi yang bersamaan dengan handling untuk refueling. Nah, jeda waktu ini sudah ditentukan oleh maskapai sehingga Pertamina sendiri harus sanggup untuk melakukan pengisian bahan bakar di dalam jeda waktu tersebut. Tantangan berikutnya yaitu jumlah pesawat yang diisi dalam waktu bersamaan. Nah, untuk bandara-bandara besar memang jumlah pesawat yang diisi itu kan bisa dalam 1 hari itu bisa ratusan. Seperti di Soekarno-Hatta
itu frekuensi refuelingnya sampai dengan 550 pesawat per hari. Nah, ini menjadi tantangan kebutuhan sistem yang harus bisa bekerja dengan otomasi tanpa adanya kesalahan-kesalahan yang diakibatkan human error. Lalu juga ada jarak antara DPPU ke apron. Nah, apabila pengisian menggunakan mobil refueler, itu memang ada jeda waktu ya antara DPPU menuju ke apron. Sedangkan kalau misalnya dengan menggunakan dispenser, biasanya dispenser ini akan standby di area apron. Sehingga pada saat sudah siap untuk dilakukan pengisian, mobil dispenser serta kru dan operator akan langsung menuju ke lokasi pesawat yang akan diisi. Nah, dari permasalahan dan tantangan ini, maka diperlukan suatu sistem otomasi ya, yang dapat memudahkan pengisian bahan bakar pesawat ini dengan menggunakan hidden system. Untuk menuju ke situ, kita perlu tahu dulu filosofi operasi pengisian pesawat. Nah, jadi filosofi operasinya adalah apabila pengisian pesawat akan dilakukan melalui hydrogen system, maka dispenser truck ini akan menuju ke arah lokasi titik di mana ada hydrogen pit valve-nya. Lalu operator akan melakukan connect hose yang ada di dispenser menuju ke hidran pit valve. Connect-nya ini menggunakan coupler. Lalu operator akan melakukan administrasi dan juga quality control. Apabila hasilnya sudah sesuai, maka dapat dilanjutkan untuk pengisian pesawat. Nah, hydrant pump yang berlokasi di DPPU akan menyala ataupun running sesaat setelah kopling hose dari dispenser dikonek ke nozzle pesawat. Lalu apabila pengisian after ke pesawat sudah selesai, nanti operator akan kembali disconnect hidran pit valve, lalu hidran pump akan shutdown. Nah, dari dari sistem otomasi hydran system ini, maka dibutuhkan beberapa proses design consideration. Yang pertama terkait dengan normal dan maksimum flow rate dari hydran system sebagai pertimbangan untuk melakukan kalkulasi. Untuk normal flow rate refueling itu sebesar 1000 GPM. Lalu maksimum flow rate, lalu pressure yang dibutuhkan untuk refueling itu sebesar 3 bar. Lalu juga ada pressure drop dispenser itu 4 bar. Terus juga ada pressure drop untuk hydrant valve dan FWS. Lalu juga berkaitan dengan elevasi design consideration. Lalu juga hydrant pipe ini pressure-nya di-maintain. Nah, dari sisi pump operation yang diinginkan ataupun diharapkan itu harus bisa beroperasi secara otomatis. Pompa harus bisa stop juga dalam kondisi emergency, harus bisa stop. Terus juga pompa running dalam 100% speed. Terus proteksi block discharge itu harus ada mekanisme kickback line ya ataupun SAS untuk mematikan pompa. Terus jumlah aftur yang disalurkan harus otomatis dikontrol ya dari pressure control yang di-maintain di header line. Terus pompa harus bekerja secara kontinu dalam memaintain pressure. Setiap pompa dapat dipilih sebagai pompa pertama untuk running. Jumlah pompa yang running harus dikontrol otomatis di control system. Terus untuk desain instrumentasi dan control system itu harus menggunakan prinsip fail safe operation untuk semua sistem.
semua kontrol elemen seperti control valve, MOV itu harus dioperasikan dari control room dalam kondisi normal operasi. Lalu PCS juga harus sebagai fungsi monitoring dan action di seluruh sistem DPPU. Nah, di sini instrumen-instrumen yang digunakan dan juga equipment itu adalah pressure transmitter, flow transmitter, lalu ada controller, PCS, proses control system, lalu ada FJV, control valve, lalu pompanya di running dengan menggunakan VSD. Nanti inputan-inputan dari instrumen akan diolah oleh control system menjadi feedback action untuk pompa dalam menentukan besaran flow rate dalam menjaga pressure di dalam hidran sistem. Nah, ini adalah salah satu contoh PNID yang ada di salah satu proyek DPPU. Nah, hydran pump ini dikontrol oleh VSD ya, dan adanya interlock SIS yaitu pressure transmitter dan juga pressure switch. Nah, after dari hydran pump ini akan masuk ke dalam filtrasi terlebih dahulu menuju ke area hydran system yang menuju ke arah apron. Nah, di header line ini ditempatkan transmitter yaitu flow dan pressure transmitter yang nantinya sebagai sensor yang memberikan masukan kontrol sebagai action dari pompa dan juga VSD. Nah, untuk control valve sendiri ini difungsikan sebagai untuk jalur kickback ataupun minimum flow pompa ya. Jadi pada saat flow transmitter nantinya mendeteksi minimum flow yang require dari pompa, maka control valve ini akan membuka jalur kickback line sehingga after ini dapat tersirkulasi balik lagi menuju suction hidran pump. Lalu ini untuk tas arsitektur. Jadi tas arsitektur ini di semua DPPU biasanya memang hampir sama, yaitu terdiri dari tas CS, tas control system, maupun tas MS, tas management system. Nah, fasilitas DPPU ini memang dioperasikan oleh operator selama 24 jam ya, setiap harinya. Jadi semua kegiatan operasi dan variasi proses ini dapat dimonitor di control room di office area DPPU. Tas ini akan melakukan pengumpulan data, kontrol dan pengaturan serta pelaporan juga ya. Nah, tas CS atau tas control system itu merupakan level 2 hierarki sesuai ISA 95. Itu terdiri dari perangkat keras yaitu field instrument dan juga perangkat controller yaitu PCS dan juga perangkat lunak yang mengendalikan otomasi kegiatan operasi di terminal ya. Nanti data-data hasil pengukuran dapat dikirimkan kembali ke level atasnya. Nah, sedangkan tas MS itu berperan melakukan pencatatan administrasi dan pelaporan untuk kegiatan-kegiatan operasional DPPU seperti kaitannya dengan inventory, pergerakan transfer produk, pencatatan stok, dan sebagainya. Nah, untuk tas sendiri, ini komunikasi antar level ataupun layer hanya dapat dilakukan satu tingkat dengan level yang ada di bawah atau di atasnya. Tidak boleh terjadi lintas komunikasi lebih dari satu level.
Nah, pemisahan ini diterapkan dengan menggunakan jaringan berbeda ya untuk memisahkan data dan sistem. Nah, untuk DPPU sendiri, karena ada beberapa area yang lokasinya itu berada di luar DPPU, yaitu hydran system, maka sini menggunakan RTU ya, Remote Terminal Unit, yang nantinya komunikasi datanya langsung menuju ke server dengan menggunakan kabel fiber optik. Nah, dari sini nanti data-data yang ada di instrumen akan diolah di control station dan dapat dilakukan pengolahan dan feedback oleh operator di workstation. Nah, ini untuk logic pompa startup dan shutdown condition ya. Jadi hydran system sendiri itu di-maintain dengan tekanan ya di atas 12 bar. Nah, pada saat terjadi pengisian bahan bakar pesawat, maka pressure akan turun. Nah, pada saat pressure turun, didetek oleh pressure transmitter di header dengan setting pressure di bawah 11 bar, maka pompa pertama akan start. Nah, apabila pompa pertama sudah start tetapi pressure juga masih tetap turun, maka pompa kedua akan start. Nah, begitu seterusnya sampai nantinya pressure dapat di-maintain di atas 12 bar. Nah, VSD di setiap pompa ini akan memerintahkan pompa untuk mengadjust speed-nya untuk mencapai target pressure ya di atas 12,5 bar. Nah, pada saat target pressure sudah tercapai, maka pompa akan mulai stop, dimulai dari pompa keempat, itu jika speed-nya 75%, setting tertentu itu tercapai, maka dia akan stop, pompa ketiga juga akan stop, lalu sampai ke pompa terakhir. Nah, pompa terakhir ini akan stop jika selama 30 detik flow transmitter di header line itu tercapai pada setting tertentu, itu 10 KL per jam. Nah, pompa pertama akan mati. Nah, untuk running pompa ini sendiri ditentukan oleh PCS dengan menggunakan running hour. Jadi pompa pertama yang nyala adalah pompa dengan running hour terendah. Dilanjutkan dengan pompa-pompa berikutnya berdasarkan dengan running hour. Nah, dari situ nantinya sudah bisa didapatkan mode normal operation ya untuk pengisian bahan bakar pesawat dengan menggunakan hydran system dengan step-step seperti berikut. Jadi di operator di control room akan memilih mode ready to delivery pada tangki timbun. Nah, mode ready to delivery ini akan mengakses peralatan-peralatan yang ada di tangki timbun untuk siap dilakukan penyaluran. Seperti MOV akan terkoneksi dengan controller. MOV juga harus dipastikan dengan menggunakan mode auto agar dapat terinterlock dengan controller. Lalu pompa juga harus dipastikan pada mode auto, bukan pada mode manual, dan juga pada mode remote. Nah, pada saat semua mode ini sudah dilakukan oleh operator di dalam control room, maka apabila operator di lapangan sudah siap dengan pengisian atau pengonekan hose ke pesawat, maka otomatis pompa dengan running hour terendah akan nyala. Tapi sebelumnya dengan catatan permissive interlock ini juga harus clear ya. Jadi yang berkaitan dengan SAS juga harus clear, maka pompa dapat nyala. Lalu pada saat pengisian selesai, itu nanti operator akan disconnect, maka pompa akan mati seperti sequence yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, ini untuk normal operation.
yaitu operasi dengan mode otomatis. Lalu untuk conditional operation ini jika terjadi hal-hal kondisional yang di luar dari mode normal, seperti misalnya adalah running pompa dilakukan dengan cara manual. Jadi sama seperti sebelumnya, yang pertama tangki harus pada mode ready to delivery, dan MOV harus pada mode auto. Sehingga nanti pada saat dispenser connect ke host pesawat, maka control system TAS akan memberikan suggest untuk pemilihan pompa mana yang akan di running terlebih dahulu berdasarkan dengan running hour yang paling rendah. Operator bisa memilih pompa tersebut ataupun operator bisa memilih pompa lainnya yang memang diinginkan untuk dijalankan terlebih dahulu. Nah, apabila permissive interlock tidak ada atau clear, maka operator akan menjalankan pompa ya. Running, pompa akan running, lalu pada saat pengisian telah selesai, operator di lapangan itu akan mendisconnect host dispenser dari pesawat, maka operator akan off atau mematikan pompa. Nah, mungkin sekian dari saya untuk knowledge sharing-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Jian atas paparannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan ya yang sudah tertulis di chat box ini. Ada banyak pertanyaan yang muncul. Pertama dari Pak Joni Aritonang ya. Terima kasih atas penjelasannya. Izin tanya, apakah pengisian bahan bakar aftur untuk pesawat komersial bila akan diisi itu bahan bakar sisa di pesawat harus dikosongkan dulu, baru diisi dengan alat yang sama. Bagaimana perlakuan terhadap penumpang saat akan mengisi? Apakah boleh masuk atau menunggu? Terima kasih. Baik, terkait dengan operasional pengisian sendiri, apakah harus dikosongkan terlebih dahulu ataupun tidak, itu memang bergantung kepada masing-masing maskapai ya. Jadi kalau memang biasanya sih memang pesawat-pesawat itu dalam melakukan pengisian itu sudah dihitung volumenya dalam sekali perjalanan ya. Jadi sudah untuk misalnya trip dari misalnya dari satu kota ke kota lain itu sudah dihitung kira-kira volume afturnya berapa, maka dia akan melakukan pengisian sesuai dengan volume tersebut untuk menghindari sisa-sisa volume aftur yang ada di dalam pesawat. Nah, selanjutnya untuk apakah penumpang yang melakukan, jadi secara safety-nya, jadi memang penumpang seharusnya tidak melakukan hal-hal yang sifatnya dapat menimbulkan percikan ataupun flammable action ya. Jadi misalnya seperti kalau sekarang memang kita disarankan untuk tidak melakukan telekomunikasi pada saat sedang melakukan pengisian bahan bakar, itu untuk mencegah terjadinya adanya sistem percikan-percikan yang dapat menimbulkan kebakaran atau flammable. Baik, berikutnya dari Pak Afan Himawan. Yang pertama, bagaimana cara untuk memastikan kebersihan aftur di DPPU sampai ke pesawat? Ya, jadi untuk memastikan kebersihan aftur dari sejak penerimaan itu sudah dilakukan uji sampling kualitas. Jadi pada saat penerimaan dengan mobil tangki itu nanti ada operator yang akan melakukan pengambilan sampel aftur. Nanti di situ akan dilakukan pengecekan berupa quality control, yaitu dicek secara visual apakah ada kontaminan partikel padat ataupun ada air di dalamnya. Lalu juga dilakukan pengukuran seperti density dan juga electrical conductivity. Nah, pada saat sudah dinyatakan lolos untuk hasil QC, maka aftur dapat diterima ke dalam tangki timbun. Nah, di dalam tangki timbun sendiri itu secara hari-hari rutinitas maintenance
ataupun operasional itu dilakukan draining. Draining tangki timbun biasanya dilakukan pada saat pagi hari ya. Jadi untuk mendraining hasil-hasil pengembunan air di dalam tangki itu masuk ke dalam CCDS. Nah, setelah dilakukan draining, untuk fase delivery nanti ada filtrasi juga ya. Jadi filtrasi, terus di dispenser pada saat mau melakukan pengisian pesawat itu antara Pertamina dan juga maskapai akan melakukan uji quality kembali, mengambil sampel, dilakukan uji dan juga pengecekan apakah ada air di dalam aftur. Nah, apabila dua pihak sudah sama-sama menerima hasil bahwa hasilnya sudah oke, maka pengisian pesawat dapat dilanjutkan. Nah, sampel dari hasil uji di area pengisian ini akan disimpan sebagai manifest untuk kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin seperti itu. Baik, pertanyaan nomor 2, bagaimana cara mengontrol kualitas sarana sarana fasilitas pada proyek sehingga dapat menjamin kualitas aftur? Ya, untuk proyek sendiri di fase konstruksi ya, seperti tadi. Jadi untuk spesifikasi material-material proyek seperti pipa ataupun tangki itu sudah didesain untuk menjaga kualitas aftur di dalamnya, seperti adanya internal coating di dalam pipa dan juga tangki juga ada internal coating. Nah, pada saat fase konstruksi ini harus ada prosedur-prosedur yang dijalankan di proyek. Yang pertama, prosedur penyimpanan dan penempatan pipa. Jadi juga harus ada kehati-hatian dalam menempatkan pipa. Seperti contohnya adalah pipa harus tertutup. Jadi pipa tidak boleh diletakkan dalam keadaan terbuka. Entah itu pada saat belum dilaksanakan konstruksi, pemotongan ataupun penjoinan, atau pada saat dilakukan konstruksi seperti penjoinan, welding, rigging, ataupun setelahnya. Jadi harus dipastikan betul-betul pipa itu selalu tertutup agar tidak ada air. Nah, pada fase berikutnya, misalnya pada fase commissioning, itu untuk memastikan kembali bahwa hasil konstruksi pipa itu juga bersih, itu akan dilakukan swabbing ataupun pigging untuk membersihkan bagian dalam pipa. Nah, setelah dilakukan pigging dan juga cleaning, itu akan dilakukan inspeksi dengan boroskop. Itu dilihat di bagian dalam pipa, itu dilihat secara visual penampakan bagian dalam pipanya seperti apa, dan harus dipastikan bersih terlebih dahulu sebelum bisa dilanjutkan untuk commissioning. Nah, pada fase commissioning itu ada lagi dengan dilakukan metode flushing. Flushing ini nanti dengan menggunakan aftur ya. Jadi flushing itu dengan menggunakan aftur dipompakan dengan kecepatan minimal 2 meter per second, 2,13 meter per second. Ini gunanya untuk membawa semua kotoran-kotoran yang ada di dalam pipa yang masih tertinggal itu agar kotorannya itu terbawa menuju ke satu tempat. Nah, flushing ini tempat tujuannya itu juga di dalam tangki. Jadi ada tangki penyalur dan juga ada tangki penerima. Nah, jadi semua kotoran yang ada di dalam pipa nanti akan terbawa ke dalam tangki penerimaan sehingga yang ada di dalam pipa ini bisa lebih bersih. Nah, gimana untuk tangki terima? Nantinya tangki terima ini akan dilakukan settling pengendapan ya. Pengendapan sampai beberapa lama dan akan dilakukan uji kualitas kembali. Apabila aftur-aftur yang tadi di dalam tangki terima ini sudah lolos uji kualitas, berarti sudah bisa digunakan untuk operasional pengisian ke pesawat. Mungkin seperti itu, Pak Afan ya. Oke, maaf nih masih lupa mute ini ya.
Berikutnya dari Pak Dwi Wijayanto ya. Untuk produksi aftur di Indonesia, apakah Pertamina sudah bisa memenuhi kebutuhan aftur nasional atau masih ada impor? Untuk aftur sendiri, untuk memenuhi kebutuhan masih ada berapa yang dipasok melalui jalur impor. Untuk besarnya mungkin di bagian saya mungkin kurang tahu ya, tapi sampai saat ini masih ada yang dipasok melalui impor. Baik, berikutnya dari Pak Joni Aritonang. Apakah aftur yang sudah teroksidasi udara atau masuk udara tidak digunakan lagi untuk bahan bakar pesawat? Kalau benar, apa pemanfaatan aftur tersebut? Terima kasih. Aftur yang sudah tidak memenuhi spesifikasi uji kualitas lagi, biasanya akan di downgrade ya. Tapi ini proses downgrade-nya itu harus melalui izin-izin persetujuan manajemen untuk pemanfaatan kembalinya. Jadi karena aftur ini berasal dari fasa kerosin, maka apabila sudah downgrade itu bisa menjadi seperti kerosin atau minyak tanah. Hanya saja di Pertamina untuk proses downgrade dan juga pelaksananya itu melalui serangkaian izin-izin sampai ke pihak manajemen. Jadi tidak bisa sembarangan, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Joni Aritonang lagi ya. Untuk sistem otomasi pengisian bahan bakar pesawat ini, apakah ada kelemahannya? Seperti apabila terjadi sehingga bisa menyebabkan kebakaran, apakah juga ada petugas yang terorganisir dalam pengisian bahan bakar pesawat ini? Terima kasih. Jadi untuk sistem otomasi melalui hydrant system ini masih ya bisa saja terjadi resiko-resiko emergensi ya. Dan biasanya apabila terjadi kondisi-kondisi darurat emergensi, biasanya seperti tumpahan ya ataupun kebakaran yang bisa berakibat ke kerusakan sarana dan fasilitas di sekitarnya, itu kita sudah ada sistem emergency shutdown ya. Jadi untuk fasilitas DPPU sampai dengan apron itu ada sistem ESD, emergency shutdown. Di area apron itu ada tombol-tombol darurat yang bisa di push atau dipencet ketika terjadi keadaan darurat. Nah, untuk personel-personelnya sendiri di DPPU, setiap DPPU itu memiliki bagian atau organisasi HSE-nya. Jadi ada organisasi HSE dan juga organisasi emergency. Jadi untuk keadaan-keadaan darurat kita siap untuk melaksanakan evakuasi ataupun penyelamatannya. Baik, berikutnya dari Pak Dasri, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama nih, apakah masing-masing bandara tersebut komposisi aftur seklasternya sesuai dengan SOP? Dan apakah juga berlaku aftur dengan komposisi yang sama di bandara-bandara luar negeri? Ya, untuk aftur sendiri memang spesifikasinya sudah diatur dari Migas ya, Ditjen Migas, di mana spesifikasi ini mengacu kepada standar luar negeri, yaitu standar DEFSTAN, British Standard DEFSTAN. Nah, berarti seharusnya untuk aftur dengan nama lain Jet A1, Jet A1 ini spesifikasinya akan sama persis dimanapun di bandara di seluruh dunia. Baik, berikutnya nomor 2, terhadap tangki timbun, kapan jadwal flashing dan kalibrasinya? Juga berlakukah di bandara-bandara lainnya? Untuk tangki timbun sendiri itu masa berlaku kalibrasinya sampai dengan 5 tahun. Untuk ATG, alat ukur tangki timbun itu 2 tahun sekali harus dikalibrasi. Baik, berikutnya nomor 3, pada pesawat terbang saat akan landing karena kesibukan bandara dituju, apakah SOP-nya harus berputar-putar di udara dulu? Pertanyaannya, berapa kapasitas tangki pesawat berikut juga dengan cadangan afturnya? Dan bagaimana pula kalau pesawat akan landing, akan tapi aftur masih full? SOP dibuang ke udara atau metodenya seperti apa? Terima kasih. Ya, ini berdasarkan
yang saya tahu ya Pak, tapi juga mungkin ada referensi lain yang lebih tepat ya, karena ini berkaitan dengan operasional pesawat ya Pak, ya, bukan terkait dengan operasional bahan bakar after. Jadi kalau memang after di dalam pesawat memang pengisiannya dihitung dengan volume tadi itu selama perjalanan ya, dan juga itu harus ada safety factor gitu ya. Jadi dilebihkan sekian persen sehingga pada saat terjadi hal-hal seperti tadi disampaikan, misalnya landingnya harus ditunda atau di-delay, maka volume after di dalam pesawat itu masih mencukupi selama beberapa waktu ya sebelum sampai nanti landing di darat. Mungkin di situ saja pengetahuan saya tentang penerbangan Pak ya, kalau terkait dengan after penerbangan. Baik, berikutnya dari Pak I Nengah Simpen. Apakah ada kelas-kelasnya? After ini apa ada kelas-kelasnya seperti halnya di darat, premium, pertalite, pertamax, dan pertamax turbo? Untuk after sendiri hanya ada satu macam Pak, tidak ada kelas-kelasnya. Cuman untuk bahan bakar selain after itu ada afgas ya, dan juga mobgas. Tadi kalau afgas itu efisien gasolin itu biasanya digunakan untuk helikopter ataupun pesawat baling-baling yang propeller. Kalau after sendiri tidak ada Pak. Baik, berikutnya dari Mas Amar Jebal L. Balat, ini dari Teknik Elektro Universitas Kahuripan Kediri. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa jenis pompa yang digunakan? Jenis pompa yang digunakan untuk sarana penerimaan itu sentrifugal ya, dengan penggerak motor. Untuk penyaluran juga sama, sentrifugal dengan penggerak motor. Apa DC atau AC? Dengan AC. Selain pompa, apakah tidak ada alat bantulannya sejenis kopling sentrifugal terpisah? Selain pompa tidak ada lagi, hanya pompa saja untuk sarana penyalurnya. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad F. Rahman. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penyusutan bahan bakar saat proses muat dan bongkar? Terima kasih. Misal, muat 5.000 liter, bongkar 4.900 liter. Pada saat muat dan bongkar untuk proses di dalam DPPU ya Pak. Jadi ini biasanya volume pemuatan volume muat untuk di DPPU itu sudah ditentukan berdasarkan dengan kebutuhan penjualan Pak. Jadi misalnya throughput penjualannya 100 KL per day, maka DPPU harus punya stok minimal 100 KL per day ditambah dengan available stok ya. Jadi sudah ditentukan dari berdasarkan penjualan dari DPPU itu sendiri. Gitu. Mungkin adakah penguapan barangkali gitu? Oh, kalau penguapan biasanya ada Pak. Jadi namanya bahan bakar dengan fraksi ringan itu bisa dipastikan akan ada penguapan. Hanya saja kita memang meminimalisir adanya penguapan-penguapan seperti di dalam tangki gitu ya. Jadi penguapan untuk bahan bakar selalu ada Pak. Baik, berikutnya dari Pak Erik Fahrurosi Ardiansyah. Apakah sistem pengisian tersebut dilengkapi sistem pengamanan jika terjadi kebakaran atau kebocoran bahan bakar? Iya, sistem di DPPU itu juga ada sistem SIS sebagai pengaman dan juga sistem emergency shutdown ya. Jadi apabila terjadi kondisi-kondisi darurat itu bisa mematikan atau men-shutdown men-shutdown sistem-sistem yang berkaitan dengan transfer after, sehingga nantinya misalnya ada tumpahan ataupun ceceran yang bisa mengakibatkan kebakaran itu bisa diminimalisir. Nah, di dalam hydrant system sendiri itu setiap bagian apron kan apron panjang. Nah, itu terdapat beberapa segmen-segmen yang nantinya ada ESD, Emergency Shutdown System, yang bisa sewaktu-waktu langsung ditekan oleh operator apabila terjadi keadaan darurat seperti kebakaran. Baik, berikutnya dari Pak Suhendi Hasanuddin.
biasanya berapa lama durasi waktu penyimpanan aftur di tangki sebelum disalurkan ke pesawat? Penyimpanan aftur di tangki ini biasanya nggak lebih dari 1 hari, Pak. Jadi makin lama tangki disimpan juga akan terjadi degradasi kualitas tangki ya, sehingga perlu dilakukan treatment. Treatment-treatmentnya biasanya itu dilakukan sirkulasi aftur dari tangki ke tangki. Karena memang kalau aftur didiamkan saja itu bisa mengakibatkan penurunan kualitas ya. Jadi biasanya DPPU itu tidak akan menimbun aftur dalam jangka waktu yang lama. Baik, berikutnya ini dari Pak Antoni Sain Rahman. Drain tank-nya sistem close atau open? Drain tank-nya sistem tertutup, Pak. Jadi menggunakan horizontal tank yang tertutup. Jadi lokasinya ini ada di pit atau di bawah elevasi minus dari ground dengan menggunakan tangki horizontal tertutup. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir di chatbox ya. Barangkali ada yang mau bertanya secara langsung, kami persilahkan seandainya ada. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup acara sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Agadian Baskara yang sudah menyampaikan paparannya, berbagi ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Terima kasih pada Pak Polwijang sudah menyampaikan safety moment sore hari ini. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang tergabung di acara webinar BK Teknik Fisika sore hari ini. Hari ini adalah hari terakhir untuk tahun 2022 ya. Jadi kita libur kira-kira 2 minggu ya ini ya. Kita mulai lagi tahun depan. Ya, kita mulai lagi minggu kedua Januari 2023 ya. Selamat berlibur Natal tahun baru ya. Tetap berhati-hati, disiplin dengan protokol kesehatan ya. Sampai ketemu lagi di tahun depan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai jumpa tahun depan ya. Ya. Sampai tahun lagi Pak. Lagi. Tahun depan lagi Pak.